Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi untuk kelas 9. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan melanjutkan soal kerucut ya untuk nomor 2 dan 3. Selamat mengikuti dan menyimak. Baik, kita mulai dari nomor 2A ya. Tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Oke, untuk gambar A ini ya, kita lihat yang diketahui adalah R-nya 10 meter, kemudian volumenya 300 pi meter kubik. Yang ditanya adalah T-nya atau tingginya. Maka bisa kita tulis volume itu kan rumusnya pi R kuadrat T per 3. Jadi 3 bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka jadi dikali dengan V. Jadi 3V sama dengan PR kuadrat T. Kemudian VR kuadrat bisa pindah ruas ke sebelah kiri, jadi dibagi. Jadi ruas kanan tinggal T aja. Jadi T sama dengan 3V per VR kuadrat, atau kita tulis seperti ini. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu V-nya adalah tadi 300 pi. Kemudian PR kuadrat, R-nya kita ganti 10 pangkat 2. Jadinya ini kan pi bisa kita coret, 10 pangkat 2 itu 100, berarti 0,2 ini bisa kita coret, maka tinggal 3 kali 3. Jadi hasilnya tingginya adalah 9 meter. Kita lanjutkan ke nomor 2B. Oke, ini gambar 2B ya. Yang diketahui di sini adalah volumenya 120 pi meter. Ini harusnya kubik ya. V sama dengan 120 pi meter kubik, kemudian ada T-nya 10 meter. Yang ditanya adalah R-nya ya. Maka kita jawab pakai rumus tadi sama P sama dengan atau VR kuadrat T dibagi 3. Jadi 3 pindah ruas sehingga 3 V sama dengan VR kuadrat T. Nah, kemudian pi sama T, ini kan perkalian, kita bisa pindahkan ke ruas kiri menjadi dibagi ya, jadi R kuadrat yang tersisa di ruas kanan, ini ruas kirinya jadi 3V per pi T. Jadi bisa kita tulis R kuadrat sama dengan 3V per pi T. Maka bisa kita masukkan nilai yang sudah diketahui. V-nya adalah 120 pi, kemudian R-nya tingginya adalah 10. Pi sama pi bisa dicoret, ini 0 sama 10 bisa dicoret, jadi tinggal 3 kali 12 yaitu 36 meter. Ini kan R kuadrat ya, 36 meter, maka R-nya adalah akar dari 36 yaitu 6 meter. Lanjut ke gambar C. Oke, di gambar C tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan ya, masih sama. Di sini yang diketahui adalah luas permukaannya yaitu 180 pi cm persegi. Lalu diketahui lagi D-nya adalah 16 cm, maka R-nya adalah setengah dari 16 yaitu 8 cm. Yang ditanya adalah T. Jawab luas permukaan kerucut yaitu pi R kurung buka R plus S, maka pi R-nya kita bisa pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi dibagi jadi L per pi R sama dengan R plus S. Maka R kita pindahkan ke ruas kiri jadi dikurang, lalu L per pi R dikurang R sama dengan, jadi ruas kanan tinggal sama dengan S. Atau bisa kita tulis S sama dengan L per pi R dikurang R. Maka nilainya bisa kita masukkan yang sudah diketahui. L-nya itu 180 pi, pi kali R berarti pi kali 8, R 8, maka dikurang 8. Pi bisa kita coret, 180 disederhanakan dengan 8, yaitu dapat 45 sama 2. Tinggal kita selesaikan, 45 per 2 dikurang 8. Samakan penyebut, ini jadi 2 kali 8, 16, jadi 16 per 2. Jadi tinggal 29 per 2 sama dengan 14,5. Yang ditanya adalah T, maka kita cari T sama dengan berarti S kuadrat dikurang R kuadrat, setelah itu diakarkan. Jadi S-nya tadi 14,5 dikuadratkan dikurang 8 kuadrat. Hasilnya adalah
146,25. Akar 146,25 kita sederhanakan ya. 146,25 itu adalah 25 dikali 5,85. 25 kita keluarkan menjadi 5, 5,85 tetap dalam akar. Jadi hasilnya T-nya adalah 5 akar 5,85 cm. Lanjut ke gambar D. Untuk gambar D diketahui di sini adalah T-nya 12 desimeter, kemudian ada S-nya 15 desimeter, ditanya adalah R, ya. Jawab berarti R kuadrat sama dengan S kuadrat min T kuadrat, maka R kuadrat adalah 81 ya. Jadi R-nya adalah akar 81, jadi sama dengan 9 desimeter. Lanjut ke gambar E. Oke, untuk gambar E yang diketahui adalah di sini luas permukaannya yaitu 225 pi cm persegi. Kemudian ada S-nya adalah 16 cm, yang ditanya adalah T-nya. Maka kita bisa gunakan rumus luas permukaan sama dengan pi R kali R plus S, maka pi kita bisa pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi L per pi sama dengan R kurung buka R plus S. Nah, L-nya kita masukkan 225 pi per pi, pi-nya bisa kita coret atau hilangkan. Kemudian di ruas kanan tinggal R kali R kali 16. Jadi R kuadrat plus 16R, sebelah kiri tinggal 225. Maka sebelah kiri kita nolkan, 225 pindah ke ruas kanan jadi dikurang. Atau kita bisa tulis berarti R kuadrat plus 6R min 225 sama dengan 0. Terbentuk persamaan kuadrat, maka kita mencari R dengan rumus ABC, yaitu masih ingat ya rumus ABC, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui adalah B-nya di sini adalah 16, kemudian akar 16 kuadrat, B-nya min 4, A-nya adalah 1 ya. Kemudian C-nya adalah minus 225 per 2A, 2 kali 1. Kita hitung yang di dalam akar yaitu 16 kuadrat adalah 225, kemudian min 4 kali 1 kali min 225 itu adalah 900, lalu kita jumlahkan 256 tambah 900 itu 1156. Nah, akar 1156 adalah 34, dan kita bisa hitung di sini yang kita pilih adalah yang di sini kan ada plus minus ya, yang kita pilih adalah yang plus, karena kalau yang minus nanti ketemu yang minus jadi hasilnya negatif. Gak mungkin nilai R itu negatif, jadi kita pilih langsung yang kita hitung adalah yang plus. Jadi min 16 ditambah 34 dibagi 2 itu hasilnya adalah 9. Jadi R-nya untuk bangun ini adalah 9. Nah, yang ditanya itu adalah T, maka kita masukkan lagi ke dalam rumus. T sama dengan akar S kuadrat min R kuadrat. Kalau dihitung, itu hasilnya adalah akar 175, atau bisa kita sederhanakan, 175 itu 25 kali 7. 25-nya keluar jadi 5, akar 7 tetap. Jadi jawabannya 5 akar 7 cm. Oke, ke gambar berikutnya yaitu gambar yang F. Di sini diketahui diameternya adalah 15 cm. Kemudian berarti R-nya adalah tinggal setengah kali 15 atau 15 per 2 cm. Kemudian volumenya adalah di sini 150 pi cm kubik. Yang ditanya adalah T-nya. Maka kita jawab, kita tahu rumus volume adalah VR kuadrat T dibagi 3. Maka 3-nya bisa pindah ke ruas kiri menjadi dikali dengan V, jadi 3V sama dengan PR kuadrat T. Nah, T berarti bisa pindah, T sama dengan PR kuadratnya pindah menjadi di bawah ya, dibagi. Jadi penulisannya bisa seperti ini, T sama dengan 3V per PR kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. V-nya itu 150V, kemudian per V, R-nya dikuadratkan 15 per 2 dikuadratkan. Menjadi 3 dikali, ini kan bisa dicoret, pi-nya sudah hilang ya. Kemudian tinggal 3 kali 150 itu 450 per dibagi dengan bentuk pecahan bisa kita tulis bagian ke samping bagi. Nah, ini kan 15 kuadrat sama aja 15 kali 15 tulis. Kemudian ini 2-nya juga dikuadratkan jadi 4. Maka bisa kita tulis
ini pembagian dengan pecahan, maka kita balik dikali. Jadi 450 dikali 4/15 kali 15. Nah, 45 bisa kita coret dengan 15, dapatnya 3. Ini tinggal 30 gitu ya. 30 dibagi dengan 3 jadi 10, kemudian 15 yang ini dibagi 3 juga jadi dapat 5. Ini tinggal 10 kali 4, 40 dibagi 5 hasilnya 8. Oke, itu jawaban untuk 2F. Sekarang kita ke nomor 3. Oke, nomor 3. Tumpeng. Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Oke, ini adalah gambar tumpengnya, kemudian dipotong sama Pak Budi. Kalau kita gambar seperti ini kan, ini gambar utuh, kerucut, lalu ini setelah dipotong ya, ini setelah dipotong bagian atasnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah diameter, kita anggap diameter 1 ya untuk kerucut yang besar. Kemudian ini juga kan membentuk kerucut ya, ini membentuk kerucut juga, kerucut kecil kita bilang ini diameter 2. Tinggi, berarti ini T2 yaitu 8 cm, kemudian ini T1 24 cm. Maka untuk mencari D2 kita bisa menggunakan perbandingan senilai, yaitu D2 sebanding dengan D1 ya. Kemudian T2 sebanding dengan T1. Maka mencari mencari D2 yaitu T2 per T1. D1 pindah ke ruas kanan jadi dikali D1. Nah, ini T2 nya kita masukkan berarti 8, T1 nya 24, D1 nya 36. Jadi 8 sama 24 bisa kita sederhanakan, di sini dapat 3. Jadi 36 dibagi 3 12 cm. Jadi D2 nya adalah 12 cm. Oke. D1 36, maka R1 nya adalah setengahnya yaitu 18 cm. Kemudian di sini D2 nya 12 cm, maka R2 nya 6 cm. Langkah berikutnya kita mencari garis pelukis untuk ini kerucut yang besar yaitu atau S1. S1 berarti tinggal T1 kuadrat ditambah dengan R1 kuadrat. Hasilnya adalah 30 cm. Kemudian untuk S2 itu berarti T2 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Hasilnya adalah 10. Setelah ketemu S1 dan S2, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung luas permukaan yang diminta. Luas permukaan tumpeng yang tersisa yaitu cuma ini kan. Berarti kita menghitungnya permukaannya pertama ada alasnya ya kan, luas alas tumpeng maksudnya, terus ditambah luas alas ini, luas alas potongan, kemudian luas selimut. Nah, untuk menghitung luas selimut tumpeng ini ya yang tersisa, berarti kan luas selimut yang besar dikurangi luas selimut yang kecil gitu ya. Jadi luas selimut tumpeng utuh dikurangi luas selimut ini potongan gitu ya. Jadi bisa kita masukkan berarti luas alas tumpeng itu berarti VR kuadrat, R-nya R1, kemudian ditambah luas alas potongan berarti VR2 kuadrat. Kemudian luas selimut tumpeng itu berarti VR1S1 dikurang luas selimut potongan VR2S2. Kita bisa hitung R1 kuadrat itu berarti 18 kuadrat yaitu 324 dikali pi jadi 324 pi. PR2 kuadrat berarti R2 itu adalah 6 dikuadratkan 36 jadi 36 pi. Pi kali R1 kali S1, R1 18, S1 30. Kalau dikali berarti 540 dikali pi jadi 540 pi dikurang pi R2 S2, R2-nya itu adalah 6, S2-nya itu adalah 10, jadi 60. 60 dikali pi jadi 60 pi. Jadi ini kalau dihitung 324 pi ditambah 36 pi ditambah 540 pi dikurang 60 pi, hasilnya adalah 840 pi
pi cm persegi. Untuk menghitung volumenya, maka tinggal volume tumpang dikurangi volume potongan. Volume tumpang itu berarti pi R1 kuadrat kali T1 per 3 dikurangi volume potongan pi R2 kuadrat dikali T2 per 3. Kita masukkan nilainya, R1 itu 18 dikuadratkan, lalu dikali T1 itu 24 per 3. Lalu untuk yang volume potongan berarti pi dikali 6 kuadrat, karena R2-nya 6, kemudian dikali T2-nya 8 per 3. Yang ini 24 sama 3 bisa kita bagi, yaitu hasilnya 8. Kemudian ini 6 pangkat 2 itu kan 36 dibagi 3 berarti 12. Jadi hasilnya adalah 18 kuadrat itu 324 dikali 8 hasilnya 2592 kali pi 2592 pi. Kemudian ini 12 kali 8 itu 96 kali pi jadi 96 pi. Maka dikurang hasilnya adalah 2496 pi cm kubik. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.